Diduga akibat korsleting listrik dari bagian mesin, sebuah angkutan kota atau angkot ludes terbakar saat berhenti di lampu merah di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan mobil angkot jurusan Pasar Anyar Citerep. Api yang terus membesar membuat para pengendara yang melintas di lokasi panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 25 menit kemudian setelah mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Kebakaran ini diduga akibat percikan api yang berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung saat kejadian, angkot ini dalam keadaan tak berpenumpang. Api itu timbul dari mesin, Pak. Dari mesin ya. Itu pas lagi jalan sudah ngebul atau emang gimana? Pas posisi lagi berhenti, pas lampu merah, tiba-tiba menimbulkan itu aja asap banyak banget. Menjelaskan bahwa dari bawah mesin muncul timbul asap. Dia berusaha keluar dari kendaraan angkot, langsung mencari air lah untuk memadamkan, tapi ternyata tiba-tiba langsung timbul api besar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sang sopir langsung keluar menyelamatkan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Komandan, Pos Rusunawa sudah di TKP. 2 unit mobil terbakar. Tolong tim Humas datang ke sini. Kami tidak sempat lagi untuk memoto. Thank you. Kobaran api membakar mobil dinas milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terparkir di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Sabtu sore. Hembusan angin yang kencang ditambah banyak ilalang kering yang mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar hingga melalap 24 mobil yang sedang terparkir di sekitarnya. 6 mobil pemadam kebakaran ditambah 1 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dugaan sementara api berasal dari kegiatan warga di sekitar permukiman. Terbakar ini kalau awal itu kan dari arah perumahan Taman Lestari, dari lahan kemudian menyebar sehingga sampailah ke tempat kantor ini yang mengakibatkan beberapa mobil. Kalau dasar dari informasi dari Pak Bupati 24 lah terbakar Pak mobil. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan kegiatan beresiko kebakaran, seperti membakar sampah atau apapun sembarangan, mengingat saat ini masih musim kemarau. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah kejuruan dibunuh tetangganya di kamar kos korban di Bitung, Sulawesi Utara. Usai dibunuh, pelaku memperkosa jasad korban. Malangnya nasib MI, gadis belia yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan di Bitung, Sulawesi Utara ini. Ia meregang nyawa akibat dibunuh kemudian diperkosa tetangganya. Ibu korban histeris tak kuasa menahan kepedihan ditinggalkan buah hati secara tragis. Sementara pelaku, Akri berusia 20 tahun yang sempat kabur kini sudah ditangkap polisi. Peristiwa bermula saat sehari sebelum kejadian, pelaku mengintip korban dari atap kamar mandi di indekos korban. Keesokan harinya, pemuda keji ini melakukan aksi bejatnya dengan mendatangi kamar korban. Pelaku lalu membunuh korban yang sedang tidur dengan melukai leher dan pipi korban. Usai korban tak bernyawa, pelaku memperkosa jasad korban. Kamar nomor 6, kamarnya si korban, itu sedikit terbuka pintunya. Nah, kemudian dia masuk, dia melihat si korban sedang tertidur. Nah, melihat ada kesempatan, tidak ada yang menyaksikan, dia langsung masuk dalam kamar ya, dan menguncinya.
Kemudian dia naik menyetubuhi si korban. Nah, pada saat itu tersentak si korban ini karena ada yang menindih tubuhnya, dia bangun dan dia hampir mau berteriak. Karena mendengarkan akan si korban mau berteriak, si tersangka menggigit pipi sebelah kanan si korban. Pelaku kini telah ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Frencin Darungo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria didakwa 5 tahun penjara hanya karena memelihara 4 ekor landak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews. Ya, pemirsa, seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Kisah pelaku menyita perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Inyoman Sukena, pria 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang termasuk hewan yang dilindungi. Sukena tak menyangka hewan peliharaan kesayangannya ternyata bisa membawa dirinya sampai ke ruang sidang di PN Denpasar. Sementara landak Jawa hewan peliharaannya sudah disita BKSDA Bali. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Landak Jawa atau Hystrix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun, serta denda maksimum 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi masih dari Bali. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Gempa terasa kuat dirasakan warga, namun BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Warga Kabupaten Gianyar, Bali merasakan guncangan yang cukup kuat saat gempa bermagnitudo 4,9 melanda kawasan ini. Sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum pun rusak akibat gempa. Pusat gempa berada di dekat Desa Sidan, Kabupaten Gianyar, dan terasa di sejumlah daerah. Warga pun sempat panik dan menyelamatkan diri. Jadi getarnya di sini keras ya? Iya, keras. Ada bangunan yang rusak Bu, di sini? Ada. Tapi nih tuh? Di sudut gentengnya itu jatuh, sama ada genteng yang bergeser. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Warga Jalan Pertanian, Durensawit, Jakarta Timur menangkap seorang pemuda yang diduga hendak membeli narkoba. Pemuda tersebut tak bisa mengelak saat warga memeriksa percakapan di telepon genggamnya. Pemuda berinisial FR ini tak bisa mengelak ketika warga di Jalan Pertanian Durensawit, Jakarta Timur mengamankannya. Berawal dari kecurigaan warga dengan gerak-gerik pelaku saat ia mendatangi wilayah itu pada dini hari. Warga kemudian mengamankan dan memeriksa telepon genggam pelaku dan menemukan percakapan terkait transaksi narkoba. Saya mau nongkrong di sini. Itu udah ada dia di situ sendiri. Terus akhirnya Mambo negor
Tanyain orang mana, katanya dia lagi nungguin temen di sini. Pas ditanyain, lagi nunggu temen, ternyata jalannya bukan di sini titiknya. Ternyata dia lagi cewek itu narkoba. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencuri kabel air mancur di Masjid 99 Kubah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun salah seorang pelaku lainnya berhasil kabur dan masih diburu oleh polisi. Seperti inilah tampang Vendiktus, 35 tahun, usai diringkus tim Jatanras Polrestabes Makassar di kawasan Masjid 99 Kubah, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku pencurian kabel air mancur senilai belasan juta rupiah dipergoki oleh masyarakat dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali di lokasi yang sama. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dibantu satu rekannya yang berhasil kabur. Sejumlah barang bukti berupa gunting, tang hingga parang untuk melancarkan aksi tersebut turut diamankan polisi. Baik, betul, memang telah diamankan seorang pelaku pencurian yang melakukan pencurian kabel di sekitar Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Jadi pelaku ini tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan pencurian kabel. Kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada saat itu dari tim Reskrim Polrestabes Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Barang bukti itu 1 karung kabel bersama dengan alat pemotong. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran kepolisian. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi unjuk rasa massa pemirsa di depan pabrik Kanebo di Cileles, Lebak, Banten berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas pabrik yang dijaga ketat aparat keamanan. Unjuk rasa massa di depan pabrik Kanebo Cileles, Lebak, Banten sempat berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas milik pabrik dengan merusak pintu gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian. Unjuk rasa ini dilatar belakangi tudingan warga terhadap pabrik yang mengeluarkan limbah bahan kimia beracun hingga mengakibatkan sungai Ciujung tercemar dan membuat ikan-ikan kecil yang menjadi sumber mata pencarian warga sekitar mati mendadak. Yang saya mau air Ciujung itu kembali jernih, biar bisa dipakai lagi. Anak-anak kecil pada menangis. Kapan kita mau dikejain? Sementara itu pihak pabrik menyebut dugaan pencemaran pabrik ke sungai masih dikaji pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Banten. Tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama kami masih menunggu rekomendasi dari Dinas LH. Yang kedua berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan kedepannya, kemudian menjalin komunikasi baik dengan teman-teman pegiat sosial. Warga berharap pihak perusahaan mau bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan bantuan air bersih karena air sungai sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pasca dilantik pemirsa, anggota DPRD di beberapa daerah ramai-ramai gadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya adalah anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, mereka menggadaikan SK diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya tidak hafal, tapi uang itu kan juga haknya beliau-beliau dengannya kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim
ataupun Bak Jombang itu. Tapi detailnya berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person daripada semua anggota DPRD, dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena biasanya gimana ya? Apa kok bisa sampai digadekan? Biasanya untuk apa kok sampai digadekan? Itu yang saya nggak tahu. Bahutangnya akeh, yaitu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi area Car Free Day atau CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Minggu pagi. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di Bundaran HI pada pukul 7.58 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya tampak berseragam menggunakan baju merah. Warga pun antusias menyambut kehadiran keduanya dalam hari bebas kendaraan bermotor tersebut. Pramono mengatakan bahwa datang ke CFD untuk mengambil banyak masukan dan pilihan dari masyarakat. Rano juga menambahkan bahwa nantinya mereka akan rutin hadir di CFD hingga bulan November mendatang. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal. Yang ketiga, ke menengah ke atas. Kami mendengarkan itu apa sih yang menjadi aspirasi. Kalau sekarang nih, makanya saya bilang, Mas, paksa saya sampai November kita jalan di sini yuk. Mudah-mudahan bisa langsing dikit lah. Sementara itu, pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun jadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya dan lain-lain.
Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia mencatat peningkatan suhu bahkan hingga 38 derajat Celcius. Selain itu, cuaca panas juga berdampak pada kekeringan seperti yang dialami warga di Blora, Jawa Tengah. Warga desa Skorojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah langsung menyerbu bantuan air bersih dari Polres Blora. Pihak Polres Blora menyediakan 10 tangki air bersih yang ditampung warga menggunakan ember, jerigen, hingga galon air bekas. Sejak musim kemarau melanda, sumur-sumur di perumahan mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini tuh sulit air bersih atau gimana, Bu? Sulit. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan, Bu, kesulitan air bersih? 2 bulan, 3 bulan jalan. Kalau mencari air di mana warga? Di sumur warung. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, musim kemarau memicu peningkatan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Menurut BMKG, peningkatan suhu dipicu sejumlah faktor, di antaranya memasuki puncak musim kemarau. Ya biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai anak? Iya harus, jadi kipas angin harus nyala semua ini. BMKG memprediksi musim panas akan terjadi hingga bulan Oktober dan wilayah dengan suhu terpanas berada di Jawa Tengah bagian utara dan timur. Dari Blora dan Bojonegoro, Heri Purnomo, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena suhu panas di Pulau Jawa, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG, ada Mas Idan Abu Bakar. Selamat siang, Mas Idan. Selamat siang, Mas. Ya, baik. Mas Idan, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Ya, Mas Idan, ini keluhan sejumlah masyarakat, hampir seluruhnya bahkan di Pulau Jawa, hampir siang hari, rasa panas sungguh terik dan sungguh melekit, Mas. Ini apakah benar terjadi adanya peningkatan suhu di Pulau Jawa? Baik, Mas. Kalau menurut dari pengamatan dari BMKG, memang untuk di wilayah Jawa saat ini, maaf, ini sebentar. Halo. Ya. Baik. Kalau menurut kami, menurut dari pengamatan BMKG, wilayah Jawa saat ini memang terdapat sebagian besar wilayah di Jawa ini sudah terpantau tidak mengalami hujan. Ada beberapa wilayah yang lebih dari 60 hari sudah tidak terjadi hujan. Hal ini yang mungkin menyebabkan peningkatan suhu di wilayah Jawa ya, seperti itu. Selain itu saat ini juga jika dilihat dari posisi gerak semu matahari saat ini juga sudah bergerak menuju selatan dan bergerak wilayah mendekati ekuator. Hal ini juga salah satu yang menyebabkan suhu lebih terasa panas seperti itu. Untuk di wilayah Jawa sendiri memang jika dilihat dari suhunya sendiri tercatat untuk hari ini sendiri yang tertinggi itu mencapai sekitar 35 sampai dengan 36 derajat Celcius seperti itu. Oke, Mas Idan, ini Anda bilang tadi pergerakan matahari yang saat ini sedang berlangsung, apakah juga ini daerah-daerah mana saja kalau menurut pantauan BMKG yang terpantau mendapat paparan sinar matahari paling panas di sana, di Pulau Jawa khususnya? Baik, untuk di wilayah Jawa sendiri, ini sebagian besar Jawa Barat, tidak hanya di bagian Jawa sebenarnya, lebih tepatnya di sebagian besar wilayah selatan Indonesia, jadi mulai dari Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, bahkan sampai di Maluku bagian Tenggara itu saat ini memang jika dilihat dari pantauan satelit, Mas, potensi pertumbuhan awan-awan itu sedikit. Hal ini menyebabkan intensitas matahari
langsung masuk sampai ke permukaan tanpa ada yang menghalangi seperti itu. Hal ini yang menyebabkan suhu terasa lebih panas di wilayah selatan bagian Indonesia khususnya. Oke, Mas Idan, ini menurut BMKG, ini perkiraan BMKG, musim kemarau yang berlangsung saat ini di Pulau Jawa ini berlangsung sampai kapan kira-kira? Kalau untuk saat ini, memang untuk sebagian besar wilayah Jawa masih memasuki musim kemarau dan mungkin di sekitar tanggal 13 September nanti akan ada press release dari BMKG terkait perakiraan awal musim hujan seperti itu. Itu laporan yang kami bisa sampaikan saat ini. Mas Idan, ini kan memasuki musim kemarau dan beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 2 hari yang lalu, ini sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini diguyur hujan. Apakah ada harapan musim hujan akan datang lebih cepat, Mas Idan? Baik, kalau saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa untuk wilayah Jawa sendiri masih dalam periode musim kemarau, namun berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, kemungkinan di besok dan beberapa hari ke depan saat ini kami terpantau sedang ada aktif Equatorial Rossby di wilayah selatan Indonesia, Jawa pada khususnya. Hal ini menyebabkan sudah mulai ada potensi pertumbuhan awan-awan hujan, seperti itu, meskipun intensitasnya itu mungkin hanya ringan sampai sedang. Tapi ini hanya bersifat temporal saja, karena untuk gelombang atmosfer seperti ini dia berpropagasi gitu Mas, dia hanya lewat saja karena saat ini juga belum memasuki wilayah belum memasuki periode musim hujan seperti itu. Jadi untuk setidaknya 3 hari ke depan ini sudah ada potensi hujan di wilayah Jawa seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ya, meski intensitasnya tidak terlalu besar ya Mas untuk hujannya Mas ya. Nah, Mas Idan, ini dengan terkait memasuki musim kemarau dan pergerakan matahari hanya ringan sampai sedang. Ya. Ini terkait pergerakan matahari memasuki musim kemarau kali ini, apakah ini cukup berbahaya nggak sih Mas untuk makhluk hidup khususnya warga yang beraktivitas di siang hari? Kalau terkait posisi gerak semu matahari tadi, itu adalah fenomena normal yang akan terjadi setiap tahun Mas ya. Namun memang biasanya di 23 September itu posisi matahari itu sedang berada di ekuator, dan saat ini sekarang masih tanggal 8 ya. Ini posisinya masih bergerak ke arah selatan. Dan di tanggal 23 nanti itu mungkin berada posisinya tepat di wilayah ekuator dan terus akan bergerak ke wilayah selatan seperti itu. Jadi yang memang mungkin di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan terasa lebih memungkinkan untuk terasa lebih panas apabila tidak ada tutupan awan yang menghalangi intensitas matahari masuk ke daratan seperti itu. Oke, mungkin terakhir Mas Idan, imbauan Anda dari perakiraan BMKG untuk masyarakat yang beraktivitas mungkin di luar ruangan di siang hari seperti apa imbauannya? Ya, baik, kalau menurut himbauan kami dari BMKG, khususnya untuk masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, khususnya di siang hari, untuk selalu menjaga kesehatan, menghidrasi dirinya dengan baik dengan minum air, dan jika memungkinkan untuk mungkin bisa menggunakan tabir surya seperti itu. Dan juga karena ini masih memasuki musim kemarau seperti itu, jadi kami menghimbau untuk masyarakat agar berhati-hati untuk jika membakar sampah ataupun membuang puntung rokok seperti itu di sembarang tempat yang kemungkinan bisa memicu kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Idan Abu Bakar selaku prakirawan BMKG atas informasinya, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Selamat siang. Dan pemirsa, di informasi selanjutnya pemirsa ada rekan saya Aulia Wardani untuk membawakan di segmen selanjutnya. Halo rekan Aulia, apa kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Pram. Baik, Pram, apa kabar hari ini? Baik, selalu meskipun udara panas di siang hari kali ini ya. Betul sekali. Nah, Aulia, di informasi selanjutnya ada informasi menarik apa Aulia? Ya pemirsa, ini selanjutnya akan hadir informasi menarik terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana KPK akan menindaklanjuti kasus ini? Selengkapnya bersama kami tetap di Ayu Siang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Tim Peduli, salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia, memfasilitasi kedatangan 3 orang anak asal Gaza, Palestina. Rencananya mereka berkeliling sejumlah kota di Pulau Jawa. Ketiga anak Gaza ini datang bersama kedua orang tua dan nenek mereka. Sebelum Israel menyerang Gaza, mereka tinggal di Khan Yunis. Mereka beberapa kali pindah mengungsi sebelum akhirnya tiba di Yordania. Dan selama di Yordania, mereka difasilitasi ICCS atau Islamic Charity Center Society. Sebagai penyintas perang Gaza, mereka akan berbagi cerita dengan masyarakat Indonesia. Mana si Mahmud? Si Mahmud. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, langsung saja kita telah bergabung dengan jurnalis iNews Jajang Dirdanegara yang saat ini berada di sebuah restoran di Jakarta Pusat bersama penyintas perang Gaza. Ya, selamat siang Jajang. Bagaimana keadaan di sana saat ini? Bisa Anda ceritakan bagaimana keadaan mereka, anak-anak yang baru datang ke Indonesia? Ya, alhamdulillah. Tadi pagi saya berkesempatan menjemput anak-anak asal Gaza penyintas perang, dan mereka nantinya akan berbagi cerita berkeliling sejumlah tempat di Pulau Jawa, dari mulai Jakarta, kemudian Banten, Bandung, dan Yogyakarta. Rencananya mereka juga akan bertemu dengan sejumlah tokoh nasional untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka sebagai penyintas perang Gaza. Saya akan perkenalkan, ada beberapa teman-teman kita di sini. Ini namanya Yusuf, usianya 3 tahun. Saya dapat cerita dari neneknya. Sebelumnya mendapatkan pengalaman traumatis akibat perang Gaza. Dia itu setiap mendengar suara deru pesawat, dia selalu bersembunyi di bawah meja. Tapi alhamdulillah hari ini Yusuf bisa dan berani untuk terbang ke Indonesia menggunakan pesawat setelah dibujuk oleh kedua orang tua dan neneknya. Dan ini selain Yusuf, ini ada Farah, Farahnya pergi. Dan ini ada Samira. Samira ini usianya baru 8 tahun. Yusuf. Ya. Nah, ini dia Samira, dia salah satu penyintas korban perang dari Khan Yunis, ditemani oleh kakaknya Maya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan mereka untuk nantinya bercerita tentang kekejaman Israel selama perang di jalur Gaza. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang rencana dan agenda mereka, saya akan menemui koordinator relawan tim peduli, Pak Eko Sulistyo. Pak Eko, rencananya agendanya apa aja nih mereka selama di Pulau Jawa? Ya, selama di Pulau Jawa ada beberapa daerah yang akan kita kunjungi ya. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, ada beberapa juga di daerah Jawa Timur. Kalau waktunya cukup mungkin akan ke Bali. Tapi semuanya tentatif, agendanya antara lain kita edukasi ya. Untuk di Indonesia, kondisi terkini Palestina, bukan hanya Gaza. Informasi terakhir, justru sebenarnya nih yang mau datang banyak. Tapi bukan hanya yang dari Gaza yang kita bawa, yang juga dari tepi barat. Yang dari tepi barat ternyata perang masih berkecamuk cukup masif. Dan hampir sama di Gaza, informasi yang kami dapatkan akhirnya beberapa warga Palestina ini yang berhasil kita bawa. Oke, tadi rencananya akan lebih banyak lagi ya sebenarnya akan datang ke Indonesia. Ya betul, sebenarnya mungkin lebih dari 15 sampai 20 orang, tapi yang rata-rata yang nggak bisa hadir malah yang dari tepi barat, dari Hebron, Ramallah, Tulkarem, Jenin, itu kita mau ajak tadi. Karena kondisinya lagi memanas sekarang ya. Kondisi makin serangan-serangan makin masif di tepi barat. Oke, rencananya mereka ketemu siapa aja di beberapa
kota tersebut? Di Jakarta, ini kan sekarang tanggal 8, tanggal 9 hari Senin akan ketemu teman-teman influencer. Terus di hari Selasa difasilitasi oleh MUI akan ketemu beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan dan filantropi. Di tanggal 10 kita akan ke Bandung, ke DT Peduli, ke Rumah Zakat, Las Persis, dan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Setelah itu menuju Yogyakarta, berkumpul kembali bersama beberapa lembaga kemanusiaan diinisiasi oleh Masjid Jogokarian Yogyakarta. Oke, rencananya mereka akan hadir di Indonesia untuk bercerita tentang kondisi perang di Gaza hingga tanggal 18 nanti. Demikian Aulia yang dapat saya laporkan dari Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jajang Dirjanegara atas laporan Anda. Senang sekali bisa melihat anak-anak dari Gaza bisa tersenyum dan kembali bermain-main bersama Anda. Kami nantikan informasi selanjutnya terkait dengan bagaimana agenda mereka nanti di Jakarta dan di Pulau Jawa. Terima kasih Jajang. Ya, terima kasih pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke berita terkait dengan KPK yang membantah adanya tekanan di balik pembatalan rencana klarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK ini memastikan laporan terkait dugaan gratifikasi tetap ditelaah bukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK melainkan oleh Direktorat PLPM. KPK angkat bicara terkait batalnya rencana mengklarifikasi Kaisang Pangarep atas dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. KPK menegaskan tidak ada tekanan yang diterima di balik pembatalan tersebut. KPK tetap menelaah dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan Koordinator Maki Boyamin Saiman dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Namun direktorat yang mengusutnya bukanlah Direktorat Gratifikasi, melainkan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. KPK pun berharap agar Kaisang melakukan klarifikasi sendiri agar isu tersebut tidak melebar. Tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya, rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat dikabarkan menghilang usai heboh dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun belakangan, Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Tidak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan jet sewa. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dilanjutkan Senin 9 September esok dengan agenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pihak pemohon. Sebelumnya, pemirsa, sidang perdana peninjauan kembali untuk 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini telah digelar Rabu 4 September hingga pukul 6 sore di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan pada sidang sebelumnya, sidang beragendakan pembacaan memori PK oleh kuasa hukum pemohon. Majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak jaksa untuk menanggapi memori tersebut pada Senin 9 September esok. Sementara saksi fakta dan ahli akan dihadirkan pada agenda sidang selanjutnya.
Pemirsa, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono usai melakukan pekan gerbek sampah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Akan dilanjutkan oleh Pemda sampai tanggal 6.000 meteran ya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Lagi ini menjadi PR tidak bisa. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekitar Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut, terutama jelang Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Ibu Kota Negara yang baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur hingga kini terus berlanjut. Beberapa lokasi seperti Istana Garuda, Istana Negara, Taman Kusuma Bangsa hingga kantor media mulai menunjukkan perkembangan pembangunan. Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkantor lebih lama di IKN selama 40 hari, yaitu dari tanggal 10 September hingga 19 Oktober 2024. Untuk itulah seluruh persiapan dilakukan, termasuk pemeriksaan infrastruktur. Saat berkunjung ke IKN, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi merasa optimis dengan perkembangan IKN ke depan. Jadi kalau kita keliling di sini tadi, memang kan masih tahap awal, tapi sangat impresif loh. Bangunan Istana Garuda, ya, pemanfaatan ruangan di sana, Istana Negara, pemanfaatan ruangan di sana menurut saya filosofis pembangunannya menurut saya keren sekali, dalam sekali. Bagaimana tadi kita berkunjung juga ke Plaza Seremoni, ya, kita ngelihat juga tadi Forest Trail, kita ngelihat embung. Hingga 29 Agustus tahun ini, pembangunan tahap pertama Ibu Kota Nusantara telah mencapai 92,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pameran hewan peliharaan bertaraf internasional kembali digelar di Indonesia. Ada hewan apa saja di sana? Kita akan lihat bersama-sama sesaat lagi, tetap di iNews ya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah lapak barang bekas di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar api. Kebakaran sempat memicu ledakan tabung nitrogen yang menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU terluka. Sebuah lapak barang bekas di Jalan Muardi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran juga menyambar ke sebuah warung dan indekos di sekitar lapak barang bekas. Kebakaran ini membuat warga yang sebagian besar masih berada di dalam rumah panik dan berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran ini sempat diwarnai insiden ledakan tabung gas nitrogen yang menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU yang turut membantu pemadaman terluka. Para petugas yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan tindakan medis. Sepertinya korsleting listrik di luka. Pak, ini objek yang terbakar apa? Lapak, Pak. Lapak. Lapak apa, Pak? Lapak barang bekas. Selain lapak, apa yang terbakar, Pak? Lapak barang bekas menyambar ke sebuah toko Madura. Itu ledakan karena N2, Pak, alat untuk mengelas.
gas yang untuk mengelas itu terbakar, akhirnya anggota kita kena ledakan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran hewan peliharaan bertaraf internasional kembali digelar di Indonesia. Selain jadi ajang mempertemukan pecinta hewan, pameran ini akan menunjukkan sisi lain dari hewan, termasuk ketangkasan dan juga kepintaran. Untuk ke-10 kalinya, event bertaraf internasional Indonesia International Pet Expo kembali digelar. Acara ini bertujuan mempertemukan para pecinta hewan peliharaan dengan komunitas dan pengusaha serta brand owner lokal yang memiliki produk-produk pendukung. Indonesia International Pet Expo tahun ini bertemakan The Magical World of Pet, menghadirkan 258 peserta yang terdiri dari 159 peserta lokal dan 63 peserta pameran dari 20 negara, 39 komunitas serta 43 booth makanan dan minuman. Secara umum, hewan-hewan peliharaan yang dihadirkan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu reptil, hewan air, unggas, hewan rumah, dan juga hewan eksotis. Dan seperti apa keseruan pameran hewan peliharaan bertaraf internasional ini? Kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang ada di lokasi. Ya, selamat siang Irfan, bagaimana suasana dan keseruan International Pet Expo di sana? Mungkin bisa Anda ceritakan. Ya baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di salah satu pameran khusus pencinta hewan yang ada di ASBSD Tangerang, Banten. Bagi Anda pencinta hewan tentu sangat disayangkan jika melewatkan event tahunan yang digelar 1 tahun sekali, di mana saat ini pameran yang sangat ramai sekali dikunjungi oleh pengunjung, dan di sini banyak sekali yang bisa kita lihat, mulai dari reptil, kemudian hewan rumahan, hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Selain itu di sini juga ada berbagai macam produk yang bisa Anda beli, mulai dari makanan hewan serta aksesoris hewan. Dan saat ini saya akan mencoba mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat siang Mas, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mas siapa? Saya dengan Rebecca. Saya Alvin. Kita bawa 2 Alaskan Malamut. Yang ini namanya Kai. Yang ini namanya Kimo. Ini Indonesian Champion 2023. Kalau Kimo tuh Alaskan Malamut tapi white. Ini pertama kalinya datang di sini atau udah pernah sebelumnya nih? Ini udah kedua kali datang ke IPE karena kami juga mengisi acara talk show dan meet and greet. Ini datang ke sini apa yang dicari di pameran ini, Mbak? Sebenarnya di sini lengkap banget ya, dan ini juga event terbesar untuk pet di setiap tahunnya gitu. Jadi memang kami mencari kebutuhan makanan, shampoo-nya mereka, dan snack-snack lengkap banget di sini juga. Juga kami ketemu teman-teman, relasi-relasi dari online gitu. Jadi tempat ajang ketemunya anabul-anabul lah di sini, seru. Satu lagi nih Mbak, gimana kesan-kesannya setelah datang ke acara ini atau ke event ini? Acaranya seru banget karena ini rame banget acaranya, dan setiap tahun kan juga ada, dan ini salah satu event terbesar, jadi kita juga senang banget ke sini karena semua binatang ada di sini. Baik, terima kasih banyak Mas Alvin, Mbak Rebecca. Tentu bagi Anda pemirsa yang masih bingung untuk akhir pekan ini mau kemana, Anda patut mencoba untuk datang ke pameran terbesar di Indonesia ini yang berada di ASBSD. Aulia. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengusung 2 konsep outdoor dan juga indoor. Hotel di bawah naungan MNC Land, Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase. Selain memiliki fasilitas lengkap, terdapat pula promo menarik yang ditawarkan Next Hotel Yogyakarta. Hotel bintang 4 di bawah naungan MNC Land,
Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase dengan mengundang sejumlah wedding organizer ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam wedding showcase ini, terdapat 2 lokasi pilihan yang disediakan, yakni outdoor di area poolside dan indoor di area ballroom, serta ruang meeting yang mampu menampung 300 hingga 500 orang. Para pengunjung bisa merasakan konsep modern, lengkap dengan dekorasi dan ragam menu internasional buffet, main course, hingga dessert. Wedding showcase bertema apa? Berkonsep internasional. Jadi dengan ada konsep baru di Next Hotel ini, mudah-mudahan bisnis kita menjadi lebih bagus ke depannya. Untuk warga Jogja sekitarnya, dengan juga warga di luar Jogja, seluruh Indonesia, silakan kalian menentukan venue di Next Hotel, karena kami siap melayani 100% dengan servis yang sangat memuaskan. Next Hotel Yogyakarta memberikan banyak pilihan promo paket spesial pernikahan, mulai dari paket sah-in dan intimate wedding sampai dengan berbagai resepsi pernikahan. Tentunya dengan lokasi yang strategis serta fasilitas yang lengkap ini bisa menjadi pilihan tempat pernikahan bagi Anda bersama pasangan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang laga Indonesia melawan Australia, rumput di Stadion GBK dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Sesaat lagi tetap bersama kami, tetap di iNews Siang. Ada kembali di iNews Siang, pemirsa. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang perlu dipahami oleh anak-anak sejak dini. Dengan memperkenalkan keuangan, diharapkan anak-anak lebih sadar pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. Anak-anak SD mengisi waktu akhir pekan dengan bermain sambil belajar di Taman Literasi Christina Marta, Tiahahu, Jakarta Selatan lewat program Negeri di Awan. Event ini adalah salah satu kegiatan Maybank Global Corporate Responsibility Day 2024 oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Banyak kegiatan seru inspiratif bagi anak-anak, seperti lomba baca puisi, menggambar bertemakan menabung, berdongeng yang berhubungan dengan literasi keuangan, hingga permainan edukasi lainnya. Event ini bertujuan memberikan edukasi mengenai keuangan sejak dini kepada anak usia 9 hingga 12 tahun atau yang duduk di kelas 4 hingga 6 SD. Ya, acara ini adalah acara Corporate Social Responsibility dari Maybank Indonesia untuk benar-benar mewujudkan komitmen kami terhadap perbaikan dari literasi keuangan di Indonesia. Kerjasama tentunya dengan OJK dari Ibu Kiki, ya, dengan Mendikbud juga, dengan Pak Johan, ya, juga dengan partner-partner kami bagaimana bisa ya mencerdaskan anak-anak bangsa ini, ya, karena impactnya nanti tentunya akan sangat baik lagi, sangat baik sekali untuk 20-30 tahun ke depan, ya. Nah, jadi ini adalah komitmen nyata dari Maybank Indonesia. Yang sudah, ayo dilanjutkan, dan yang belum kita akan support untuk bersama-sama kita lakukan gerakan nasional cerdas keuangan ini, karena kalau Mas Mbak tadi melihat bagaimana kita melihat wajah anak-anak yang sangat anak-anak masa depan bangsa kita, dan kita harus bantu mereka, harus didik mereka, temani mereka, support mereka, karena apapun cita-citanya tentu saja pendidikan tentang keuangan, literasi keuangan itu mutlak mereka harus tahu, karena nggak mungkin bisa mereka mencapai tujuan tanpa disupport dengan literasi keuangan yang memadai. Diharapkan kegiatan ini mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi setiap kalangan, khususnya untuk lebih dari 4.000 anak-anak di Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.